Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah di kesempatan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada hari Jumat ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran PAI. Kalau biasanya kalian belajar PAI bersama dengan Ustazah Ika, di kelas 5 ini saya diberi amanah untuk membantu beliau mengajar pelajaran PAI. Saya belajar, sampean juga belajar, kita bersama-sama belajar pelajaran PAI. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Tahukah kalian apa artinya At-Tin itu? At-Tin itu berasal dari kata-kata At-Tin yang artinya adalah buah tin. Diambil dari ayat yang pertama surat At-Tin. Surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat, yang mana surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun di kota Makkah. Anak-anak, langsung saja mari kita baca bersama-sama surat At-Tin ini beserta dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, maka bagi mereka pahala yang tiada terputus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang isi kandungan surat At-Tin. Kita mulai dari ayat yang pertama. Wat-tini waz-zaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun, yang mana dua buah ini terkenal memiliki banyak khasiat bagi tubuh manusia. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, yang mana bukit Sinai ini adalah bukit yang disebut dengan Jabal Musa, karena di situ Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Bahkan Rasulullah ketika malam Mi'raj itu pernah sholat di sana sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap tempat yang suci. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman.
Kota Mekah itu adalah kota suci yang mana di sana Rasulullah dilahirkan. Rasulullah diutus menjadi seorang rasul. Kota Mekah, di sana ada Ka'bah sebagai pusat ibadah orang Islam dan banyak situs-situs sejarah yang lain yang sejak zaman Nabi Ibrahim. Kota Mekah adalah kota yang aman bagi siapapun yang di sana, maka akan terjaga keamanannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu memiliki akal, sehingga dengan akal itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Manusia juga memiliki hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu itu manusia memiliki kreativitas, inovasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu bisa terpenuhi. Itulah manusia. Dibanding dengan makhluk yang lain, manusia bentuknya lebih sempurna, lebih baik dibanding dengan hewan, dibanding dengan jin, dibanding dengan malaikat, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Dengan segala potensi yang ada di dalam manusia, maka Allah memerintahkan kita semuanya untuk mengerahkan semua potensi itu untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan bagi manusia yang tidak mau mengarahkan potensi itu, maka dia akan tergelincir ke dalam kehinaan, sehingga dimasukkan ke dalam tempat yang seburuk-buruknya atau neraka. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tempatkan manusia itu di dalam tempat yang seburuk-buruknya atau neraka. Kenapa? Karena tidak mau beriman, tidak mau memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah pahala yang tiada terhenti-henti atau tidak terputus-putus. Anak-anak, orang yang beriman kepada Allah, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, orang yang beramal solih, maka baginya adalah pahala yang terus-menerus tiada terhenti mengalir meskipun dia sudah tua dan pikun. Ya, jadi orang yang pikun menurut asbabun nuzul dari surat ini, itu orang yang pikun oleh Rasulullah disampaikan bahwa pahalanya tetap terus mengalir seperti dia sebelum pikun. Ya, jadi luar biasa. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bahwa hari pembalasan itu adalah pasti, anak-anak. Dan kita semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun perbuatan kita, kalau baik kita akan mendapatkan pahala hingga ke surga. Kalau buruk, maka kita akan mendapatkan siksa dan ditempatkan di dalam neraka.
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling seadil-adilnya? Karena Allah adalah hakim yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya, yang jelek maka akan mendapatkan dosa, dan yang baik maka dia akan mendapatkan pahala dan surga. Baik, anak-anak, sekian penjelasan saya tentang surat At-Tin. Silahkan kalian bisa baca buku kalian, dibaca, dipahami. Kalau sudah paham, halaman 17 bisa dikerjakan, ya, bisa dicicil. Yang paling penting adalah kalian harus hafal surat At-Tin ini beserta dengan artinya. Karena saya yakin surat At-Tin ini kalian sudah banyak yang hafal, tinggal artinya berarti, ya. Itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, dan sampai bertemu lagi.